pada usia 8 tahun atas permintaan nenek dari ayahnya, seorang wanita salihah al-afifah, Fatimah binti Abdullah Allan, Al-Habib Abu Bakar pergi ke Hadramaut ditemani oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Bazmul. Neneknya inilah yang sering mengantar Al-Habib Abu Bakar ke tempat orang-orang soleh ketika sampai Habib Abu Bakar di Hadramaut. Termasuk yang menyambut beliau ketika sampai di Hadramaut di kota Sewun adalah guru tarbiyah beliau, yaitu paman beliau sendiri Al-Habib Abdullah bin Umar beserta seluruh segenap sanak famili. Lalu Al-Habib Abdullah bin Umar mengajak Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil ini untuk bertemu kepada seorang ulama wali di zamannya, Al-Arif Billah, Al-Habib Syekh bin Umar bin Segaf. Sewaktu bertemu dengan Al-Habib Syekh, Al-Habib Syekh meletakkan Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil ini di atas pangkuannya dengan disambut tangis kegembiraan atas kedatangan Al-Habib Abu Bakar. Tangisan Al-Habib Syekh terjadi karena melihat pancaran wajah tanda-tanda kebesaran wilayah dan kesalehan yang tampak pada wajah Al-Habib Abu Bakar yang masih kecil. Sejak pertemuan di atas, Al-Habib Syekh mencurahkan perhatian kepada Al-Habib Abu Bakar. Hingga dalam waktu singkat pendidikan yang diberikan telah menampakkan hasil. Pada saat yang bersamaan, Al-Habib Abu Bakar belajar ilmu fikih dan tasawuf kepada pamannya sendiri, Al-Habib Abdullah bin Umar. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Umar bukan hanya mengajarkan secara teori, tapi beliau juga mengajarkan secara praktek langsung, sehingga Al-Habib Abu Bakar yang masih usia belia rutin dibangunkan oleh Al-Habib Abdullah bin Umar untuk salat malam dan tahajud bersama. Selain dari guru di atas, Al-Habib Abu Bakar berguru kepada ulama di masa itu. Salah satu guru terbesar beliau yang sekaligus sebagai Syekhun Nazar, Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutbil Wujud Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Perhatian Al-Habib Ali telah tercurahkan sejak Al-Habib Abu Bakar berada di Indonesia. Sebelum Al-Habib Abu Bakar berangkat ke Hadramaut, Habib Ali pernah mengatakan kepada salah seorang daripada muridnya, "Lihatlah mereka 3 dari aulia Allah yang nama mereka sama, hal mereka sama dan maqam mereka juga sama. Yang pertama telah berada di alam barzakh, yaitu Al-Habib Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Yang kedua, engkau telah melihatnya di masa kecilmu, yaitu guru Al-Habib Ali sendiri, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, engkau akan melihatnya di akhir usiamu." Di akhir usia orang tersebut, ia bermimpi melihat Rasulullah SAW sebanyak 5 kali dalam 5 malam berturut-turut. Dan di dalam mimpinya Rasulullah SAW berkata, "Aku datang kepadamu bersama cucuku yang soleh, Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf." Orang yang bermimpi tadi sebelumnya tidak pernah mengenali wajah Al-Habib Abu Bakar, kecuali dalam mimpi yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Hingga sewaktu bertemu Al-Habib Abu Bakar, orang tersebut teringat ucapan Habib Ali yang menerangkan bahwa di akhir usianya dia akan bertemu dengan wali yang ketiga. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh Al-Habib Ali. Tidak lama kemudian orang yang bermimpi tersebut meninggal dunia. Al-Habib Abu Bakar mendapat perhatian khusus dari Al-Habib Ali, sampai-sampai beliau meminangkan sendiri dan mengawinkan Al-Habib Abu Bakar di kota Sewun. Dan saat kemampuan pada diri Al-Habib Abu Bakar telah sampai dan mencukupi, Al-Habib Ali memerintahkan Al-Habib Abu Bakar untuk berdakwah dan menyebarkan ilmu di negeri Al-Hazm. Beliau juga berguru kepada ulama-ulama lain, dan sebagai syekh tarbiyah adalah paman beliau sendiri, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar. Dalam bersuluk beliau berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, dan sebagai Syekhul Fatah adalah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban.
Dan Habib Abdul Qadir inilah yang menyampaikan kabar gembira kepada Al-Habib Abu Bakar, engkau adalah pewaris hal kakekmu Al-Habib Umar bin Segaf. Selain kepada para ulama dan aulia, Al-Habib Abu Bakar juga berguru dan mendapatkan ijazah serta ilbas dari para ulama lain, di antaranya Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Segaf, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dan lain sebagainya. Pada 1302 Hijriah, dalam usia sekitar 17 tahun, Al-Habib Abu Bakar kembali ke Indonesia dan tinggal di kota Besuki. 3 tahun kemudian, beliau pindah ke kota Gresik. Saat itu beliau masih terus melanjutkan mencari ilmu dan ijazah dari para aulia, di antaranya kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kepada Al-Habib Abi Bakar bin Umar bin Yahya, kepada Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dan kepada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Pada suatu hari Jumat 1305 Hijriah, saat khatib sedang di atas mimbar, Al-Habib Abu Bakar mendapatkan izin Rabbani dan lintasan hati rohani untuk mengasingkan diri, dan mulailah Al-Habib Abu Bakar saat itu juga pulang dari Masjid Jami' untuk memulai uzlah untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal mula khalwatnya, Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam kamar dan tidak pernah keluar. Isteri beliau Al-Hubabah Syifa binti Abdul Qadir mulai mengkhawatirkan keadaan beliau. Beliau khawatir Al-Habib Abu Bakar terkena gangguan sihir atau jin. Tapi Al-Hubabah Syifa mendatangi banyak tabib, tapi tidak ada yang mampu mengetahui penyebabnya. Setelah beberapa lama, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban, guru beliau, datang mengunjungi rumah Al-Habib Abu Bakar. Hubabah Syifa menyambutnya dan mengabarkan mengenai keadaan Habib Abu Bakar serta kekhawatirannya. Habib Abdul Qadir menerangkan kepada Hubabah Syifa, sesungguhnya engkau tidak perlu khawatir karena syaitan pun tidak mampu mendekatinya. Saat Habib Abdul Qadir mendekati kamar uzlah, pintu itu terbuka. Habib Abdul Qadir masuk dan bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar. Habib Abdul Qadir mengatakan kepada Habib Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, engkau sekarang ini telah berada di maqam kakekmu Al-Habib Umar bin Segaf. Tapi janganlah engkau merasa puas, teruslah cari maqam yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi." 15 tahun Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menjalani khalwatnya berkhidmat kepada Allah. Saat Allah memberinya izin keluar, datang guru beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus yang memberinya isyarah untuk keluar. Kami memohon dan bertawajuh kepada Allah selama 3 hari 3 malam secara khusus untuk mengeluarkan Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dari khalwatnya. Lalu Al-Habib Muhammad menggandeng tangan beliau dan mengajaknya keluar dari tempat khalwat. Kemudian bersama-sama menziarahi seorang wali yang termasyhur yang saat ini kita juga berada di hadapannya, Al-Habib Alwi bin Muhammad Hashim Segaf. Setelah melakukan ziarah, Al-Habib Abu Bakar diajak ke kota Surabaya, dan di hadapan para hadirin yang ada di majlis, sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, "Ini adalah gudang dari semua gudang Al-Bani Alawi. Aku telah membukanya untuk memberi kemanfaatan kepada manusia, baik yang khusus maupun yang awam." Setelah peristiwa di atas, selanjutnya Al-Habib Abu Bakar mengadakan majlis ta'lim di rumahnya. Selama hidup beliau telah dikhatamkan lebih dari 40 kali kitab Ihya Ulumuddin. Pada setiap khataman diadakan jamuan untuk para hadirin. Al-Habib Abu Bakar memiliki perhatian yang sangat besar terhadap jejak para salafun salih. Beliau mencontoh para salafun salih dari pakaian hingga akhlaknya, dan majlis beliau dari sekian banyak kitab yang dibaca termasuk kitab karya para salafun salih. Mengenai magam, kedudukan beliau telah mencapai magam As-Siddiqiyatul Kubra. Para aulia di zamannya menerangkan kedudukan tersebut. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar dalam sebuah suratnya menulis, sesungguhnya Al-Akh Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf laksana permata yang bergemerlapan, yang berjalan bahkan terbang ke makam datuk-datuknya. Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang Al-Qutbil Ghauth dan tempat penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi sewaktu datang ke kota Gresik di hadapan para hadirin sambil menangis, beliau mengatakan ini adalah Raja Lebah sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar. Al-Habib Ali mengatakan, wahai saudaraku,
lihatlah kepadanya karena menatap beliau adalah ibadah. Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Haddad pernah mengatakan, sesungguhnya Al-Habib Abu Bakar adalah seorang khalifah yang telah berada di tingkat maqamus syuhud. Al-Habib Abu Bakar sendiri pernah berkata, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku dalam keadaan terjaga. Aku mencium Rasulullah dan Rasulullah menciumku. Para arifin berkata bahawa maqam dapat bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan tidak tidur merupakan maqam mengungguli maqam-maqam yang lain. Kesemuanya ini merupakan hasil dari meneladani sunnah-sunnah Rasulullah dan kesempurnaan istiqamah yang merupakan puncak karamah. Di akhir usianya seringkali beliau mengatakan, aku gembira untuk berjumpa dengan Allah. Al-Habib Abu Bakar meninggal dalam keadaan ridha dan diridhai pada malam Senin tanggal 17 Zulhijjah 1376 Hijriah dalam usia 91 tahun.